Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, pada saat ini kita akan memasuki rangkaian persekutuan doa masa Pentakosta. Kita akan memulai persekutuan doa masa Pentakosta hari pertama. Saya, Pendeta Sebastian Murhastomo, akan memandu perenungan persekutuan doa ini. Maka marilah kita memulainya dengan terlebih dahulu mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Amin. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari kita bersama memujikan pujian dari Kidung Jemaat 9, bait yang pertama dan ketiga. Kidung Jemaat 9, bait pertama dan ketiga. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Untuk mengawali persekutuan doa kita, mari bersama kita menyatukan hati di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah dan Bapa kami, Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan keseharian kami. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami waktu untuk mengambil saat yang hening, agar kami dapat merenungkan firman Tuhan, memaknainya, dan melaksanakan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, apabila kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang hadir memberkati dan menjamah kami, terkhusus di dalam kami melaksanakan
rangkaian persekutuan doa masa Pentakosta ini. Kiranya Engkau yang hadir membantu kami untuk merenungkan dengan baik dan memberi kekuatan kepada kami untuk kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati agar apa yang keluar dari mulutnya yang terbatas semata-mata hanyalah kasih setia dan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, pada saat ini kita akan membuka bacaan kita melalui pembacaan Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan 6 dan dilanjutkan ayat 28 dan 29. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 28 dan 29. Demikian isi firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat. Seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Ayat 28 dan 29. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia, ialah kita yang mendengar firman-Nya, memelihara dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, Shalom, Shalom, Shalom. Kiranya kasih setia Allah senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema melanggar demi taat.
Mungkin saat mendengar tema melanggar demi taat, Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin berpikir bahwa, kenapa kok renungan akan firman Tuhan temanya soal melanggar? Apakah berarti orang Kristen harus menjadi pelanggar-pelanggar hukum? Tidak. Mari kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan 28 sampai 29. Kita melihat ada dua orang pelanggar kebiasaan. Ada dua orang yang melanggar ketentuan atau ketetapan yang sudah ditetapkan oleh budaya masing-masing. Yang satu seorang bernama Kornelius, seorang perwira, bahkan perwira dari kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi pada saat itu, dalam pasukan yang bernama pasukan Italia. Dan yang kedua adalah seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang bernama Simon Petrus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, dua orang ini sama-sama melanggar adat kebiasaan yang ditetapkan oleh budaya masing-masing. Si Kornelius melanggar adat kebiasaan Romawi, padahal dia adalah seorang perwira. Sementara Petrus melanggar adat kebiasaan Yahudi. Padahal dia dikenal sebelumnya, sebelum bersama dengan Kristus, dia adalah seorang Yahudi yang taat akan hukum-hukum Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, dua orang ini adalah pelanggar budaya. Namun melalui dua orang ini, kasih setia Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita, di dalam hidup jemaat mula-mula. Jika kita melihat apa yang terjadi pada Petrus dan juga pada Kornelius, kurang lebih jika kita mencoba untuk melihat kesesuaiannya, hampir sama seperti sebuah cerita cinta yang sangat-sangat terkenal, yaitu Romeo dan Juliet, karya William Shakespeare. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, yang kita tahu Romeo dan Juliet sama-sama dipisahkan oleh adat keluarga yang bermusuhan. Keluarga mereka saling bermusuhan. Keluarga mereka tidak akur sama sekali. Namun kisah cinta mengikat dua keluarga ini melalui kisah cinta Romeo dan Juliet. Jika dikatakan, boleh kita katakan bahwa Romeo dan Juliet adalah pelanggar. Orang yang melanggar budaya, ketentuan, ketetapan masing-masing keluarga. Tentu berbeda jika kita melihat Petrus dan Kornelius. Yang satu, Petrus dan Kornelius, adalah budaya yang dilanggar, sementara Romeo dan Juliet adalah hubungan keluarga yang dilanggar. Bahkan juga berbeda. Jika Romeo dan Juliet didasarkan oleh cinta, namun Petrus dan Kornelius, pertemuan mereka berdua nantinya dalam bacaan kita didasarkan oleh
ketaatan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, Petrus dan Kornelius masing-masing jika kita lihat adalah orang-orang yang sebenarnya sangat potensial untuk mematuhi hukum masing-masing. Bagaimana tidak? Kornelius adalah seorang perwira. Dia harus patuh pada hukum Romawi. Sementara Petrus dulunya adalah seorang pemeluk Yahudi yang ketat, yang taat. Sampai-sampai diwujudkan dengan sebuah gambaran, sebuah penglihatan yang luar biasa, di mana saat itu Tuhan menyuruh Petrus untuk memakan makanan-makanan yang secara budaya Yahudi dinyatakan haram. Apa yang terjadi? Diri Petrus sendiri merasa, aku tidak mau makan makanan yang haram. Namun saat itu Tuhan bersabda, apakah engkau mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah? Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, bacaan kita bukan bicara soal halal dan haram. Namun bacaan kita berbicara soal ketaatan. Ketaatan Petrus melebihi pandangannya, melebihi pemikirannya akan ketaatan pada budayanya. Sementara ketaatan Kornelius melebihi statusnya sebagai seorang perwira kerajaan kekaisaran Romawi. Mereka masing-masing menggenggam satu nilai yang sama, yaitu ketaatan. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, di masa pandemi ini kita serba hidup tidak menentu. Saudara-saudara kita yang mungkin saat ini kita lihat sehat, belum tentu besok sehat. Kita pribadi yang saat ini sehat, belum tentu besok di lain hari bisa sehat. Kondisi-kondisi perkembangan kasus COVID-19 saat ini mungkin bisa kita lihat menurun, tapi di lain kesempatan bisa saja kemudian naik kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, jika kita masih saja terbelenggu dengan masa lalu kita, terbelenggu dengan keindahan bertemu, keenakan dan kenyamanan pertemuan dengan saudara-saudara kita yang jauh, maka pasti kita tidak lagi aman. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, bukan berarti seorang Kristen melanggar protokol. Kan Petrus dan Kornelius melanggar apa yang menjadi ketetapan budayanya. Tapi mereka mempunyai satu poin, satu nilai yang mereka genggam, yaitu soal ketaatan kepada Allah. Dan saat ini ketaatan kita kepada Allah diwujudkan dengan ketaatan menjalankan protokol kesehatan. Mungkin beberapa orang menganggap prokes adalah soal semboyan. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Tidak. Tapi ini adalah bentuk ketaatan. Mari
Mari kita menyadari sebagai seorang Kristen, jika di sekitar kita lihat, oh sudah, tampaknya sudah enjoy-enjoy saja, menganggap corona sudah berlalu. Mari kita memakai satu nilai yang luar biasa, ketaatan yang kita wajib lakukan pada saat ini. Selamat belajar melalui Petrus dan Kornelius yang taat meskipun orang di sekitarnya tidak berlaku sama. Selamat hidup di dalam ketaatan kepada Allah sebagai bukti kita mengasihinya. Tuhan beserta kita. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari kita mengakhiri persekutuan doa masa Pentakosta yang pertama ini dengan memujikan pujian dari Kidung Jemaat 438, bait yang pertama dan ketiga. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bait 3 kita pujikan. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari bersama kita menyatukan hati di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa pada saat ini Engkau izinkan untuk melaksanakan persekutuan doa masa Pentakosta yang pertama. Ya Tuhan, di dalam firman-Mu Engkau mengingatkan kepada kami agar kami taat sampai akhir. Engkau membantu dan Engkau yang senantiasa menjaga kami di dalam ketaatan kami kepada Engkau. Ya Bapa, meskipun seringkali hati kami pribadi dan tindakan kami sering jauh dari Engkau, sering kami mendekatkan diri dengan dosa
yang membuat kami luput untuk mendengar suara-Mu dan mendekat kepadamu. Namun Engkau memampukan kami ya Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami, melalui orang-orang yang mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui saudara-saudara kami, agar kami diingatkan untuk kembali taat, memegang teguh kesetiaan kami sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu yang begitu besar. Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan doa masa Pentakosta pertama kami. Kiranya Engkau berkati agar kami dapat melanjutkan persekutuan doa di masa Pentakosta ini sampai akhir pada hari yang ke-10 nanti, sehingga kami Engkau nyatakan siap menerima Roh Kudus yang menolong dan membimbing kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami dan kehidupan saudara-saudara kami, persekutuan di GKJ Wonogiri Utara. Kami juga menyerahkan kehidupan keluarga kami. Kami serahkan pula kehidupan masyarakat di sekeliling kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tunggal Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, mari bersama kita menerima berkat Tuhan. Marilah mengarahkan hati kita dan bersedia menerima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat melaksanakan dan mengikuti setiap persekutuan doa masa Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.